Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kembali akan mengupdate satu buah video terbaru guys. Hari ini kita memperbaiki televisi LED Samsung. Ya, kerusaknya itu seperti ini ya. Ada garis-garis yang mengganggu. Sebenarnya kalau untuk gambarnya ini tidak berhenti-berhenti. Kerusakan seperti ini biasanya memang karena panelnya itu rusak, terutama di bagian sistem scanning gambarnya ya, di raw gate kiri atau kanan, sehingga ya kerusakannya menjadi seperti ini gitu. Nah, pada umumnya kerusakan seperti itu karena panel ini tidak menggunakan chip on flexi ataupun chip on glass yang sebelah saja, tetapi karena menggunakan biasanya karena dual ya, dual row kiri dan kanan ya, sehingga menjadi terganggu seperti ini ya. Secara tekniknya seperti ini. Nah, untuk tulisannya itu tidak menjadikan slow motion dari televisi ini. Oke, hari ini saya akan dibantu oleh Mas Pirgi dan Valentino untuk membuka dan memperbaiki televisi ini. Mungkin nanti instruksi dari saya, jadi mereka ini yang nanti akan membuka dan memperbaikinya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka dulu. Tapi yang jelas ini rusak panel ya, jelas rusak panel. Jadi kalau untuk mengganti layarnya itu akan pasti langsung jadi gitu kan, pasti akan langsung jadi. Dan tapi dengan harga yang mahal ya, LCD atau panel itu mahal. Oke, langsung saja teman-teman kita buka televisinya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah kita buka, untuk panelnya sendiri itu menggunakan panel AUO dengan tikon terpisah dari PCB atau drivernya ini untuk umpan ke layarnya. Jadi seperti yang sudah video yang sebelumnya, oh ya, ini adalah untuk regulator bagian inverter LED drivernya, kemudian NAND, kemudian chipset, dan ini IC suara dan lain sebagainya menjadi satu di situ. Dan untuk timing controller ini kita bisa melihat di sini ya, jelas menggunakan panel AUO seperti ini. Ini adalah IC DC to DC, IC gamma, IC scaler, dan ini adalah IC level shifter. Jadi kerusakan seperti tadi jelas ada bagian raw itu ada yang cacat, yang rusak, entah itu karena konslet atau sebagainya, sehingga tampil seperti tadi. Jadi yang langkah pertama, saya akan membuka dulu jalur sebelah-sebelah, tapi ini jarang banget berhasil ya, jarang banget berhasil trik seperti itu. Apalagi diisolasi semuanya di kanan, isolasi sebelahnya di kiri ya, di bagian jalur row-nya ini, itu tentu saja biasanya tidak membuahkan hasil. Atau kita coba dulu untuk buka sebelah-sebelah dulu ya. Coba kita buka dulu yang kanan, nanti kita hidupkan televisinya. Bagaimana kira-kira reaksinya ketika jalur yang kanan ini kita buka, apakah gambar sebelah sini itu normal atau tidak. Coba dihidupkan dulu, kita balik, kita lihat dulu, dicolokkan ke samping situ. Nah ya,
Oke, sudah hidup. Nah, ternyata masih ada garis seperti tadi, guys. Kita tunggu dulu bagaimana hasilnya. Nah, ternyata masih keluar gambar seperti tadi. Oke, baiklah, matikan lagi. Nah, coba dipasang lagi, kemudian yang ini dilepas. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya. Di buka kanan dengan buka kiri itu biasanya ada perbedaan. Apakah yang sebelah kanan itu lebih parah gambarnya daripada sebelah kiri ini? Oke. Nah, sekarang kita hidupkan lagi. Kita lihat dari reaksinya. Oke, ternyata di sini lebih parah malahan ya. Malah slow ya, enggak sih. Oke, sama saja, tidak ada perubahan. Oke, berarti biasanya kalau kita isolasi bagian row kanan atau kiri itu, kalau keseluruhannya itu tidak bisa, maksud saya. Coba dimatikan lagi. Oke, nah sekarang dipasang lagi untuk soket LPDS. Nanti saya jelaskan sedikit. Jadi untuk di jalur sini sebenarnya ada jalur yang namanya LC1 LC2 ya. Biasanya yang rusak itu adalah kebanyakan yang LC1 LC2 di sebelah kanan. Nah, jika kita isolasi itu tidak akan mungkin karena hanya 2 jalur saja di sini ya. Enggak semuanya, kalau trik-trik yang lain itu kan semuanya LC1 LC2 HC1 sampai seterusnya kan gitu. Nah, pada kasus seperti ini lain lagi, dia kalau LC1 LC2 HC1 dan seterusnya ditutup, maka kebanyakan itu tidak berhasil. Nah, jadi langkah kedua, kita biasanya di PCB board ini ada namanya resistor sejenis resistor fuse. Di balik ini ada LC1 LC2. Coba kita LC1 dan LC2 itu kita lepas, dibuka dulu, dia sembunyi di situ. Nah, oke. Jadi di sini ada resistor LC1 LC2. Nah, yang ini nanti coba kita lepas dulu. Coba ambil solder. Kita lepas untuk LC1 dan LC2-nya. Ini ada 4 biji ini. Oke, saya mundur dulu. Hati-hati. Nanti saya zoom gambarnya setelah resistornya saya lepas. Sudah. Bentar. Oke, seperti ini LC1 dan LC2. Nah, jadi LC1 ini yang lari ke sebelah kiri ya. Nah, ini LC1 dan LC2 itu sudah lepas. Sementara untuk HC1 dan HC5, HC6 itu tidak kita lepas ya. Nah, biasanya kalau kita isolasi itu kan di sebelah ini biasanya kita isolasi semua. Namun dengan kerusakan yang double-double atau bergetar. Nah, ini kasusnya itu tidak slow motion dan tidak bergetar, tetapi hanya
ada garis putih seperti tadi ya. Nah seperti ini. Nah di sebelah kanan juga ada. Di sebelah kanan itu juga ada. Nah ini sembunyi di sini dia. Nah LC1 LC2 ada di sebelah kanan situ sembunyi. Nah sekarang kita coba untuk menghidupkan TV-nya. Ya kita angkat dulu, lalu colokin ke listrik. Up. Nampaknya tidak lagi keluar gambar seperti tadi. Oke. Pencet menu. Oke, nampaknya sudah normal. Oke teman-teman, saya coba untuk kasih input gambar. Oke teman-teman, inilah hasilnya setelah kita memperbaiki dari panelnya. Cukup kinclong tanpa menyisakan garis. Biasanya masih menyisakan garis, tapi alhamdulillah kali ini mulus working. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.